Selamat pagi Pak Frido. Selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana implementasi manajemen risiko pada usaha mikro, kecil, dan menengah Bobokoh Snack di Kota Bandung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helena Febriani Siregar, dan ada rekan saya Puji Ilahi, ada rekan saya Regi Fauzia, dan Irma Novianti. Langsung saja saya akan membahas tentang latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau sering disebut UMKM itu memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menjadi ujung tombak dari industri nasional dan menyerap banyak tenaga kerja. UMKM sendiri telah tersebar di Indonesia secara merata. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah ataupun stakeholder lainnya dalam mengusahakan kesinambungan dan perkembangan dari UMKM. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM yaitu masalah permodalan dan akses pemasaran, menjadi halangan bagi perkembangan UMKM sendiri. Ada masalah lain yang timbul yaitu masalah eksternal seperti bencana yang disebabkan oleh alam. Selanjutnya untuk rumusah, bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis risiko kegagalan yang terjadi pada proses produksi di UMKM Bobokoh Snack. Untuk tujuannya yang pertama ada mengidentifikasi dan menganalisis risiko pada UMKM Bobokoh Snack dan mengantisipasi terjadinya kegagalan pada UMKM Bobokoh Snack. Misalnya profil UMKM. Jadi profil UMKM Bobokoh Snack ini dimulai dari usaha dapur rumahan Bobokoh Snack yang merek awalnya adalah Jeng Snack milik Irfan Salim atau sering dipanggil Ivan pada awal November 2015. Bobokoh Snack menjual produk makanan ringan khas Sunda, Sundani Snack. Awalnya Bobokoh Snack hanya menjual seblak kering, namun kini memiliki 9 makanan ringan yaitu batagor kuah instan, basreng, moring, kicimpring, makaroni, emplot, ramen Sunda, dongdok, keripik cireng yang laris manis di pasaran. Nah, konsep utama dari Bobokoh Snack ini tidak hanya untuk meraup keuntungan sendiri. Nah, si pemiliknya ini ingin memperkenalkan pada pasarnya ini bahwa ada cemilan khas Sunda yang menarik untuk dicoba. Nah, produk Bobokoh Snack ini memiliki keunggulan yaitu rasa yang konsisten, menggunakan bahan yang berkualitas, packing yang terbaik. Mereka juga mempunyai jaringan distribusi barang. Selanjutnya, tahapan identifikasi manajemen risiko pada UMKM Bobokoh Snack. Yang pertama ada penentuan konteks sasaran atau tujuan. Dalam penentuan konteks sasaran atau tujuan ini adalah kegiatan operasional dari Bobokoh Snack dengan melakukan wawancara langsung pada pemilik Bobokoh Snack. Yang kedua, identifikasi atau mengenali risiko. Yang pertama, ada risiko dari beberapa fungsi perusahaan. Yang pertama ada pemasaran, bidang produksi, SDM, dan keuangan. Selanjutnya, sumber informasi untuk mengenali risiko. Sumber informasi yang digunakan untuk mengenali risiko usaha Bobokoh Snack berasal dari internal maupun eksternal. Identifikasi risiko pada UMKM Bobokoh Snack. Risiko pada bagian keuangan. Ada penurunan pemasukan, harga bahan baku yang semakin tinggi, piutang yang tak tertagih, sumber modal yang sulit, dan kesalahan pencatatan arus kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sebelumnya, rekan saya telah mengidentifikasi resiko apa saja yang muncul pada Bobokoh Snack pada bagian keuangan, yaitu penurunan pemasukan, harga bahan baku yang semakin tinggi, piutang yang tak tertagih, sumber modal yang sulit, dan kesalahan pencatatan arus kas. Selanjutnya, kita akan mengukur setiap resiko yang potensial terjadi. Sebelumnya, kita harus menentukan terlebih dahulu skala probabilitas dan skala dampak. Bisa dilihat di sini skala probabilitasnya itu dari sangat tidak sering hingga sangat sering, dan skala dampaknya dari dampak minimum hingga dampak berbahaya. Untuk penurunan pemasukan, skor resikonya itu adalah 12, didapat dari probabilitas skala probabilitas dikali dengan skala dampak. Lalu, harga bahan baku yang semakin tinggi skor resikonya adalah 6. Piutang yang tak tertagih, skor resikonya adalah 6. Sumber modal yang sulit, skor resikonya adalah 4. Dan kesalahan pencatatan arus kas, sumber resikonya adalah 12. Selanjutnya, setelah kita mengukur setiap resiko yang
potensial terjadi, kita melakukan pemetakan setiap resiko dengan menggunakan 2 dimensi atau 4 kuadrat. Di sini, kita harus menentukan terlebih dahulu skala tingkatan resiko, dari risk rankingnya hingga deskripsinya apa. Di sini, kita telah menentukan risk rankingnya dari skor 1 sampai 4 itu dikatakan resiko rendah, 5 sampai 9 itu resiko sedang, 10 sampai 16 itu resiko tinggi, dan 17 sampai 25 itu resiko berbahaya. Setelah kita tadi mendapatkan skor dari resiko yang terjadi, kita susun dari resiko tertinggi hingga resiko sedang. Ternyata dari resiko yang tertinggi itu resiko penurunan pemasukan dengan skor 12, dan yang resiko tertinggi keduanya adalah kesalahan pencatatan arus kas dengan skor resiko 12, dan resiko sedangnya itu ada harga bahan baku yang semakin tinggi dengan skor resikonya 6, piutang yang tertagih dengan skor resiko 6, resiko sedang, dan sumber modal yang sulit dengan skor 4 itu dikatakan dengan resiko rendah. Selanjutnya, setelah menetapkan setiap resiko dengan menggunakan 2 dimensi, kita menghitung dengan matrik resiko di bagian keuangan. Setelah kita tetapkan dengan matrik resiko di bagian keuangan, kita dapat simpulkan bahwa dari gambar matrik di samping ini, resiko yang termasuk dalam resiko tinggi itu bisa dilihat dari warna yang merah, sedangkan resiko sedang ditandai dengan warna kuning, dan resiko rendah diwarnai dengan warna hijau. Maka dapat disimpulkan bahwa resiko tinggi itu adalah A1 dan A5, resiko sedang itunya ada A2 dan A3, dan resiko rendahnya itu ada A4. Untuk resiko A1 dan A5 itu adalah penurunan pemasukan dan kesalahan pencatatan arus kas. Ini adalah resiko paling tinggi di bagian keuangan. Lalu untuk yang sedangnya itu ada A2 dengan A5, A2 dan A3, yaitu harga bahan baku yang semakin tinggi dan piutang yang tertagih. Sedangkan untuk resiko yang rendah menurut analisis ini adalah sumber modal yang sulit. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi resiko pada UMKM Bobokosnek. Resiko yang muncul pada bagian operasi ini yang pertama adalah ketidaksesuaian jumlah stok dengan hasil pemeriksaan. Yang kedua adalah kesalahan penentuan jumlah bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Yang ketiga adalah kesulitan bahan baku. Yang keempat adalah komplain konsumen, dan yang kelima adalah produk rusak di gudang akibat penumpukan atau lainnya. Lalu kita mengukur setiap resiko yang potensial terjadi dengan skala probabilitas dan skala dampak. Hampir sama seperti yang tadi. Nah, dengan demikian didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk kesalahan penentuan jumlah bahan baku dan bahan pendukung lainnya, skornya adalah 10. Ketidaksesuaian jumlah stok dengan hasil pemeriksaan ketidaksesuaian jumlah stok dengan hasil pemeriksaannya itu adalah skornya adalah 16. Lalu untuk kesulitan bahan baku sendiri, skornya adalah 10. Untuk produk rusak di gudang akibat penumpukan atau lainnya itu skornya adalah 9, dan untuk komplain konsumen itu skornya adalah 3. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Novianti, NIM 511171105. Di sini saya akan menjelaskan memetakan setiap risiko dengan menggunakan 2 dimensi atau 4 kuadran. Di sini terdapat 2 tabel. Tabel pertama menunjukkan skala tingkatan risiko yang menjelaskan tentang risk rank dari 17 sampai 25, mendeskripsikan risiko berbahaya, 10 sampai 16 risiko tinggi, 5 sampai 9 risiko sedang, dan 1 sampai 4 risiko rendah. Lalu ada tabel kedua menunjukkan memetakan setiap risiko dengan menggunakan 2 dimensi atau 4 kuadran.
Risiko pertama ada risiko ketidaksesuaian jumlah stok dengan hasil pemeriksaan. Skor risikonya itu 16, golongan risikonya risiko tinggi. Lalu risiko kedua, kesalahan penentuan jumlah bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Skor risikonya 10, golongan risikonya risiko tinggi. Lalu risiko ketiga, risiko kesulitan bahan baku. Skor risikonya 10, golongan risikonya risiko tinggi. Lalu ada risiko produk rusak di gudang akibat penumpukan atau lainnya dengan skor risikonya 9, golongan risikonya risiko sedang. Dan yang terakhir, risiko komplain konsumen dengan skor risiko 3 dan golongan risikonya risiko rendah. Selanjutnya, matriks risiko di bagian operasional. Di sini ada matriks yang menunjukkan bahwa garis vertikal menunjukkan probabilitas dan untuk garis horizontal menunjukkan dampak. Jadi dari tabel yang kedua tersebut dimasukkan ke dalam matriks akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada 3 warna. Untuk warna hijau mengartikan itu artinya risiko rendah, untuk warna kuning risiko sedang, dan untuk warna merah risiko tinggi. Setelah dikelompokkan, didapatkan risiko tinggi, yaitu B4, B8, dan B6. B4 itu menunjukkan kesalahan penentuan jumlah bahan baku dan bahan pendukung lainnya. B8 itu menunjukkan kesulitan bahan baku. Dan B6 menunjukkan ketidaksesuaian jumlah stok dengan hasil pemeriksaan. Lalu selanjutnya ada risiko sedang dengan kode B23 menunjukkan risiko produk rusak di gudang akibat penumpukan dan atau lainnya. Lalu yang terakhir ada termasuk risiko rendah yaitu B29 menunjukkan risiko komplain konsumen. Selanjutnya, identifikasi risiko pada UMKM Bobokosnek di bagian pemasaran. Di sini ada risiko perencanaan strategi pemasaran tidak matang, risiko informasi produk tidak sampai dengan baik pada konsumen, cara promosi yang kurang tepat, hanya mengandalkan satu media untuk promosi, kurang komunikasi dengan konsumen, target pasar yang salah. Mengukur setiap risiko yang potensial terjadi. Di sini ada skala probabilitas dan skala dampak. Untuk skala probabilitas, skala 1 menunjukkan probabilitas sangat tidak sering, skala 2 agak tidak sering, skala 3 kadang-kadang, skala 4 cukup sering, skala 5 sangat sering. Untuk skala dampak, skala 1 dampak minimum, skala 2 dampak rendah, skala 3 dampak medium, skala 4 dampak tinggi, skala 5 dampak berbahaya. Di sini ada tabel yang menunjukkan risiko perencanaan pemasaran tidak matang diberikan probabilitas 3 dan dampaknya 4, lalu di skor totalnya menghasilkan 12. Angka 12 ini adalah dari probabilitas dikali dampak, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Begitupun yang kedua, informasi produk tidak sampai dengan baik pada konsumen, probabilitasnya 4, dampaknya 4, menghasilkan skor 16 dari probabilitas dikali dampak. Lalu yang risiko ketiga, cara promosi yang kurang tepat. Probabilitasnya 3, dampaknya 3, menghasilkan skor risikonya 9. Yang keempat, hanya mengandalkan satu media sosial untuk promosi. Probabilitasnya 3, dampaknya 4, skor risikonya 12. Kurang komunikasi dengan konsumen, probabilitasnya 2, dampaknya 4, skor risikonya 8. Lalu yang terakhir, target pasar yang salah, probabilitasnya 3, dampaknya 5, skor risikonya 15. Lalu selanjutnya, memetakan setiap risiko dengan menggunakan 2 dimensi atau 4 kuadran. Di sini terdapat 2 tabel. Tabel pertama menjelaskan skala tingkatan risiko
risiko, dan tabel kedua itu ada uraian setiap risiko menggunakan 2 dimensi atau 4 kuadran. Pada risiko pertama, ada risiko informasi produk tidak sampai dengan baik pada konsumen, maka menghasilkan skor total 16, masuk golongan risiko tinggi. Lalu yang kedua, risiko target pasar yang salah, kodenya C6, risiko totalnya itu 15, golongan risikonya risiko tinggi. Lalu yang ketiga, risiko perencanaan strategi pemasaran tidak matang, skor total 12, golongan risiko tinggi. Lalu ada hanya mengandalkan satu media sosial untuk promosi dengan skor risikonya 12, golongan risikonya risiko tinggi. Selanjutnya, risiko cara promosi yang kurang tepat, risiko skornya itu 9, golongan risikonya risiko sedang. Lalu ada risiko kurang komunikasi dengan konsumen, risikonya itu skor risikonya 8, golongan risikonya itu risiko sedang. Selanjutnya, ada matriks risiko di bagian pemasaran. Pada matriks ini, untuk garis vertikal menunjukkan probabilitas dan untuk garis horizontal menunjukkan dampak. Lalu, setelah dikelompokkan, dapat risiko yang tinggi, rendah, dan sedang. Untuk risiko tinggi, yaitu C1, C2, C4, dan C6. Untuk C1 yaitu risiko perencanaan strategi pemasaran tidak matang. Untuk C2, risiko informasi produk tidak sampai dengan baik pada konsumen. Untuk C4, risiko hanya mengandalkan satu media sosial untuk promosi. Dan C6, risiko target pasar yang salah. Selanjutnya ada risiko sedang. Risiko sedang ditujukan dengan warna kuning, yaitu C3 dan C5. C3 itu risiko cara promosi yang kurang tepat, dan C5 yaitu risiko kurang komunikasi dengan konsumen. Selanjutnya, untuk risiko rendah, tidak ada yang termasuk risiko rendah. Identifikasi risiko pada UMKM Bobosnack. Risiko pada bagian sumber daya manusia ada beberapa. Yang pertama, risiko kehilangan pekerjaan inti, senior, risiko suksesi, risiko kecurangan, risiko absensi, risiko disiplin kerja, risiko lemahnya manajemen dan pekerja inti perusahaan. Mengukur setiap risiko yang berpotensi terjadi. Ada beberapa pengukuran. Yang pertama itu probabilitas dan dampak. Probabilitas skalanya itu ada 1-5. Yang satu, probabilitasnya itu sangat tidak sering. 2, skala 2 agak tidak sering. Skala 3 kadang-kadang, skala 4 cukup sering, skala 5 sangat sering. Di dampaknya itu skala dampak itu ada 1-5. Yang pertama, skala 1 dampaknya itu minim. Skala 2 dampak rendah, skala 3 dampak medium, skala 4 dampak tinggi, skala 5 dampak bahaya. Dari hasil penelitian kami, manajemen risiko di Bobosnack itu skor resikonya itu ada beberapa. Yang pertama itu resiko kehilangan pekerjaan inti senior, kodenya itu D1, probabilitasnya 2, dampaknya 4, skor resikonya itu 8. Resiko suksesi, kodenya itu D2, dengan skor resikonya itu 4. Resiko kecurangan, D3, dengan skor resiko 9. Resiko absensi, dengan kode D4, skor resikonya itu 12. Resiko disiplin kerja, dengan kode D4, skor resikonya itu 12. Resiko disiplin kerja dengan D5, skor resikonya itu 9. Resiko lemahnya manajemen dan pekerjaan inti perusahaan dengan kode D6, skor resikonya itu 8. Memetakan setiap resiko dengan menggunakan 2 dimensi 4 kuadran. Skala tingkat resiko risk ring-nya itu
17-25 dideskripsikan resiko berbahaya. 10-16 dideskripsikan resiko tinggi. 5-9 dideskripsikan resiko sedang. 1-4 dideskripsikan resiko rendah. Resiko absensi dengan kode D4 ini resiko skornya itu sangat tinggi, yaitu 12. Resiko lemah manajemen dan pekerja inti perusahaan dengan kode D6, skor resikonya itu 10, dengan golongan resikonya itu resiko tinggi. Resiko kecurangan dengan kode D3, skor resikonya 9, golongan resiko sedang. Disiplin kerja D5, skor resikonya itu 9, golongan resiko sedang. Resiko kehilangan pekerjaan inti senior dengan kode D1, skor resiko 8, golongan resiko sedang. Resiko suksesi dengan kode D2, skor resikonya 4, dengan golongan risikonya itu resiko rendah. Memetakan setiap resiko manajemen menggunakan 2 dimensi 4 kuadran. Matriks resiko di bagian SDM ini hasilnya seperti ini, kawan-kawan. Yang berwarna merah ini termasuk resiko tinggi. Yang berwarna kuning termasuk resiko sedang. Yang berwarna hijau termasuk resiko rendah. Resiko tinggi ini di Bobosnek ada 2. Yang pertama itu D4. D4 ini keterangannya itu resiko absensi. D6, resiko lemahnya manajemen dan pekerja inti perusahaan. Sedangkan resiko sedangnya itu ada 3. D1, resiko kehilangan pekerjaan inti senior. D3, resiko kecurangan. D5, resiko disiplin kerja. Sedangkan resiko rendahnya ini cuma 1, yaitu D2, resiko suksesi. Melakukan monitoring resiko. Dari beberapa resiko yang sudah kami petakan, yaitu dari resiko pemasaran, resiko keuangan, resiko operasional, resiko sumber daya manusia, ada beberapa monitoring resiko yang dilakukan Bobosnek. Yang pertama itu kesalahan pekerja karena kurang komunikasi dengan konsumen, mengakibatkan produk yang diterima konsumen tidak sesuai. Hal ini perlu dilakukan monitoring pada setiap komunikasi dengan konsumen. Melonjaknya harga bahan baku yang semakin tinggi mengharuskan Bobosnek harus memiliki dana cadangan yang lebih untuk mengantisipasi melonjaknya harga bahan baku yang dibutuhkan pada saat produksi Bobosnek dan monitoring pada harga bahan baku tersebut. Pekerja yang bermasalah dengan absensi membuat produktivitas Bobosnek terhambat dan monitoring pada setiap pekerjaannya. Strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan Bobosnek yaitu harus lebih dikontrol lagi dalam setiap kegiatannya, penjualannya, pengecekan bahan-bahan, harus kas, dan pelatihan untuk karyawan-karyawan agar resiko tersebut dapat diminimalisirkan. Jadi itu saja pemaparan dari kelompok kami. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.